Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semoga memang selalu baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik pula sampai akhir. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hari-hari, Ibu minta izin doanya, Nak ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aryani. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah membagikan presensi di Google Classroom. Ya. Tidak ada yang absen. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Siapa yang suka membaca? Saya, Bu. Oh, semuanya ya suka membaca. Anak-anak, apa yang suka kalian baca? Buku fiksi, Bu. Fiksi, Bu. Oh, buku non-fiksi ada juga. Ini katanya buku non-fiksi. Inilah buku yang kamu baca, buku fiksi. Si kancil dengan buaya, Bu. Oh, si kancil dengan buaya bagus. Kalau Dini, katanya tadi baca buku non-fiksi. Apa yang kamu baca? Buku pelajaran, Bu. Lima bagus. Nah, buku pelajaran. Itu namanya buku non-fiksi. Nah, untuk kalian ketahui, hari ini kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik model problem based learning, peserta didik dapat merinci unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi secara cepat, bertanggung jawab dan kritis melalui platform Classroom dan Google Zoom. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik model problem based learning, peserta didik mampu membandingkan buku fiksi dan buku non-fiksi dengan tepat, teliti, kritis, dan bertanggung jawab dengan platform Google dan Google. Ibu akan putarkan sebuah video buat kalian. Semoga video ini menarik buat kalian dan kalian dapat menemukan apa yang kita pelajari hari ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Siddhimantra. Siddhimantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam judi, sehingga uangnya pun habis. Namun, dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Tolonglah aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, Ayah. Siddhimantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk para dewa. Hai Siddhimantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga seekor naga bernama Besuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya. Sampailah Siddhimantra di kawah Gunung Agung. Siddhimantra membunyikan gentah dan memanggil naga Besuki. Hai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang judi anakku. Kuberikan emas ini padamu. Katakan pada anakmu untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih naga Besuki. Jangan kau habiskan uang ini untuk berjudi, Nana. Iya ya, tenang saja. Uang ini tidak akan aku gunakan untuk berjudi. Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi sampai uang emas tersebut habis. Maafkan ayah, Nana. Sekarang ayah tidak bisa membantu lagi. Manik Angker kemudian pergi dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Manik Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara gentah milik ayahmu. Manik Angker mengendap-endap mengambil gentah ayahnya. Akhirnya, Manik Angker sampai di kawah Gunung Agung dan dia membunyikan gentah. Maka naga Besuki keluar dari dalam kawah. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku meminta sebagian dari emasmu. Sambil marah, naga Besuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. Bawalah keping emas itu dan jangan datang ke sini lagi. Itu adalah bagian yang besar. Dengan penuh keserakahan, Manik Angker memotong ekor naga Besuki. Manik Angker kemudian membawa lari ekor naga dengan berlian besar itu. Naga Besuki menjadi sangat marah dan keluarlah api dari mulutnya. Naga Besuki melihat jejak kaki Manik Angker lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Manik Angker berubah menjadi abu. Di rumah, Siddhimantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian, Siddhimantra menemui naga Besuki. Anakmu bisa hidup kembali, asalkan engkau bisa memulihkan ekorku. Dengan kesaktiannya, Siddhimantra memulihkan ekor naga Besuki. Ekormu telah aku pulihkan. Sekarang tolong hidupkan kembali anakku. Naga Besuki menundur ibu dari Manik Angker, lalu menjelas sosok Manik Angker. Maafkan anakku ini, Ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi, Ayah. Ayah maafkan, tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang kamu harus hidup sendiri. Kemudian Siddhimantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat Siddhimantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak sampai
akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Aku akan putarkan kembali video kedua. Nama lengkap I Gusti Ngurah Rai adalah Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Ia dilahirkan di Desa Carangsari, Letang, Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Januari 1917. Ayahnya yang bernama I Gusti Ngurah Palung yang berprofesi sebagai manca atau jabatan setingkat camat. Sementara ibunya bernama I Gusti Ayu Omjang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan I Gusti Ngurah Rai untuk membentuk PKR Sunda Kecil. Selanjutnya, ia kemudian diangkat menjadi komandannya dengan pangkat Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Kemudian pergi ke Yogyakarta untuk konsolidasi dan mendapatkan petunjuk dari pimpinan TKR yaitu Jenderal Sudirman. Namun, sekembalinya dari Yogyakarta, Bali ternyata sudah dikuasai Belanda. Ini karena perjanjian Linggarjati, di mana isinya Belanda hanya mengakui kedaulatan di Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara Bali tidak termasuk. Ini kemudian menimbulkan kekecewaan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai yang diketahui memiliki pasukan yang bernama Cium Wanara kemudian melakukan perlawanan sengit 18 November 1946. Pasukannya menyerang daerah Tabanan, Bali yang dikuasai Belanda, membuat satu detasemen pasukan Belanda menyerah. Belanda kemudian marah dan kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Bali serta di Lombok untuk menggempur pasukan I Gusti Ngurah Rai. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melakukan pertempuran terakhir. Pertempuran ini kemudian dikenal dengan nama Puputan Marga Rana atau pertempuran habis-habisan sampai mati. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Cium Wanara yang pimpin akhirnya gugur pada tanggal 20 November 1946 di Margarana, Bali. Pemerintah Indonesia kemudian membuatkan I Gusti Ngurah Rai nisan bersama dengan 1.372 pasukannya. Nisan ini dibuat di kompleks Monumen The Klein Sunda Eilanden Candi Marga Tabanan. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada I Gusti Ngurah Rai dan bintang Mahaputra serta kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Apa yang kalian temukan dari kedua video itu? Unsur video fiksi. Kemudian apa lagi? perbedaan Dari kedua video itu. Nah, yang pertama Ibu tanyakan tentang unsur-unsur. Siapa yang mau menjawab? Unsur apa yang kalian temukan? Indira, Bu. Ya, silakan Indira. Yang lainnya silakan di-mute dulu. Video pertama yaitu video fiksi. Unsur-unsurnya: 1. Tema, asal usul sebuah tempat. 2. Latar di Bali. 3. Tokoh Empu Sidi Mandra Mani Angkeran dan Naga Basuki. Alur maju. 5. Gaya bahasa personifikasi. 6. Amanat, jangan melakukan hal-hal buruk karena akibatnya pasti akan buruk. Video 2. Non-fiksi. Unsur-unsurnya: 1. Judul I Gusti Ngurah Rai. 2. Pengarang Iwayan Windio, Wayan Sudarto, dan Imade Sudarse. 3. Penerbit Udayana University Press. 4. Tebal halaman 150 halaman. 5. Isi tentang kehidupan I Gusti Ngurah Rai. 6. Amanat, hargailah perjuangan pahlawan dengan ikut mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Wah, luar biasa sekali ya, Indira. Sekarang Ibu tanyakan, mengapa video pertama itu dikatakan fiksi, anak-anak? Karena berupa dongeng, Bu. Karena berupa dongeng. Karena berupa cerita yang belum pasti kebenarannya. Betul seperti itu? Betul. Nah, kemudian video kedua, kenapa? Karena cerita itu benar terjadinya. Karena cerita itu benar-benar terjadi. Perlu kajian. Itu namanya buku non-fiksi. Nah, ini anak-anak. Dalam video itu sudah mengandung unsur-unsur buku fiksi. Itu video yang pertama. Ada temanya. Ada apa lagi? Ada latar, Bu. Ada latar. Ada alur. Benang. Iya. Gaya bahasa. Betul, anak-anak. Nah, sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi ada yang pertama. Penerbit. Isi. Dan bagus. Perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya. Buku fiksi itu tidak ilmiah. Sedangkan buku non-fiksi ilmiah. Ya. Kemudian buku fiksi imajinasi atau hayalan. Artinya pengarang itu berhayal. Tidak benar-benar terjadi. Sedangkan buku non-fiksi itu benar-benar terjadi karena sudah melalui kajian. Kemudian cara penyampaian dari buku fiksi itu adalah dalam bentuk narasi, anak. Ya, sedangkan non-fiksi, eksposisi, argumentasi, dan laporan. Buku fiksi menggunakan kata yang tidak baku dan menggunakan majas.
Sedangkan buku non-fiksi itu menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian, buku fiksi itu menggunakan makna-makna konotatif. Sedangkan untuk buku non-fiksi itu menggunakan makna yang denotatif, makna yang sebenarnya. Perbedaan yang terakhir, buku fiksi yang kalian baca itu sebagai hiburan. Ya. Sedangkan buku non-fiksi itu adalah menambah wawasan kalian, menambah kecerdasan kalian. Yang ditanyakan? Tidak. Baik, sekarang kita akan ke kelompok yang telah terbentuk untuk mengerjakan pranala LKPD. Ya. Soal di LKPD, Ibu berikan kalian 2 buah. Yang pertama itu, nanti kalian menemukan unsur-unsur yang ada dari sinopsis yang Ibu berikan. Ya. Kemudian yang keduanya, kalian menemukan perbedaan dari kedua sinopsis yang Ibu berikan. Ya. Silakan download dulu LKPD-nya. Ibu minta nanti hasil pengerjaan LKPD dalam bentuk aplikasi TikTok. Ya, biar lebih seru ya anak-anak. Ibu berikan waktu selama 20 menit. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke kelompoknya masing-masing. Baiklah, selamat datang di pertemuan kita kembali anak-anak. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang menjadi tagihan dari LKPD. Terus kelompok 2 mau menyampaikan hasil laporannya dengan TikTok atau dengan dibacakan? Dengan TikTok, Bu. Oke, dengan TikTok. Bagus ya, anak-anak? Ya, Bu. Bagus, itu ada kreasi, ada kreativitas dari kalian ya. Nah, sekarang ini jawaban dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan anak-anak. Tadi Ibu sudah bagikan pranala kuisnya, silakan lihat di WA Group. Sudah dilihat di sana? Amanda, Aryani, Rima. Bagaimana rasanya? Sudah segar? Sudah, Sudah sekarang, siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Indira, Bu. Indira, silahkan Indira, simpulkan. Dari pelajaran tadi kita bisa menyimpulkan unsur-unsur dan perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi, serta kita bisa mengetahui apa itu cerita fiksi dan apa itu cerita non-fiksi. Iya, bagus sekali ya kesimpulan dari Indira. Dari yang kita pelajari tadi, kita bisa tahu perbedaan dari cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Kita juga tahu unsur-unsur yang ada dari cerita fiksi maupun cerita non-fiksi. Baik itu berupa buku maupun berupa video. Itu anak-anak. Ya, ya, Nak. Amanda, bukan? Ya, Bu. Iya. Apa perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi, Nak? Buku fiksi bentuk teksnya narasi, sedangkan non-fiksi bentuk teksnya eksposisi, argumentasi, dan laporan. Bagus. Nah, dari Novita, apa lagi? Unsur dari fiksi dan non-fiksi? Unsur dari buku fiksi ialah latar, sedangkan non-fiksi pengarang penerbit. Ya, bagus sekali ya. Jawaban kalian semuanya benar. Nah, ada yang belum dipahami? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada karena bab 9 sudah semuanya kita pelajari. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Namun Ya. sebelumnya, Ibu sudah mengunggah evaluasi di Google Classroom. Silahkan dijawab juga. Ibu berikan waktu selama 3 hari. Berarti kalian harus mengumpulnya hari Senin. Ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Baiklah, untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Silahkan untuk Novita. Ibu minta tolong pimpin doanya. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Sampai jumpa.